Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Di video kali ini kita akan menyelami kisah keteguhan dan ketabahan hati seorang Nabi Nuh alaihi salam menghadapi kaumnya. Juga peristiwa mengerikan yang menimpa seluruh manusia saat itu. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Namanya Nuh bin Lamik bin Mutaushalakh bin Khanukh bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qinan bin Anushi bin Shits bin Adam alaihi salam. Diperkirakan beliau lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Hidup dalam periode yang sangat panjang. Dan total usia hidup beliau mencapai hampir 1000 tahun, termasuk masa sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dalam masa kekosongan 2 Rasul. Masa kekosongan ini biasanya manusia akan melupakan ajaran agama Allah. Beliau diutus saat kondisi masyarakat pertama yang kembali menyembah berhala di muka bumi setelah zaman Nabi Adam dan Nabi Idris. Ini menandai awal kesesatan akidah yang terjadi secara luas. Berhala-berhala yang mereka sembah awalnya adalah patung-patung yang dibuat untuk mengenang orang-orang soleh dari generasi sebelumnya, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Lama-kelamaan bisikan setan membujuk generasi berikutnya untuk menyembah patung-patung tersebut sebagai Tuhan. Mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr." Quran Surah Nuh ayat 23. Di saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, Nabi dan Rasul yang memiliki nasab terbaik, paling tinggi ilmunya dan kebaikan akhlaknya. Beliau memulai misi meluruskan akidah. "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Quran Surah Al-A'raf ayat 60. Seruan dan segala peringatan sudah disampaikan dengan penuh lemah lembut dan cara diplomasi terbaik. Namun kaumnya tetap keras kepala, tidak mau mendengarkan Nabi Nuh untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebebalan mereka dijelaskan dalam surah An-Najm ayat 52. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Juga dalam surah Az-Zariyat ayat 46. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Beliau berdakwah dan diterima oleh kaum kalangan orang-orang lemah yang memiliki kejernihan hati menerima kebenaran iman. Melihat ini, kalangan terkemuka mulai bersekongkol merencanakan hal jahat kepada Nabi Nuh dan pengikutnya. Perintah Allah dan datangnya pertolongan. Ejekan dan olokan semakin menjadi-jadi, terlebih para pengikut Nabi Nuh hanyalah orang-orang lemah dan miskin. Allah menceritakan perkataan kaum yang fasik itu di dalam Quran Surah Hud ayat 27. Maka berkatalah para pemuka kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah sebagai manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya.
Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Pemuka kafir ingin Nabi Nuh mengusir pengikut yang miskin jika mau mereka beriman. Namun, Nabi Nuh menolak karena kemuliaan seseorang dinilai dari ketakwaan, bukan dari status sosial dan kekayaan. Setelah berdakwah selama 950 tahun dan hanya mendapat sedikit pengikut, Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah. Permohonan ini tergambar pada Quran Surah Nuh ayat 26 dan 27. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Dan mereka tidak lagi melahirkan anak, selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir." Nabi Nuh meminta pembinasaan terhadap kaum kafir itu bukanlah karena dendam pribadi, dan Allah sudah menunjukkan dan memberi wahyu dan penghiburan untuk Nabi Nuh. Tidak akan ada lagi yang beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati dengan apa yang mereka perbuat. Quran Surah Hud ayat 36. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Allah berfirman, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surah Hud ayat 37. Nabi Nuh alaihi salam bersama para pengikutnya mulai bekerja membangun kapal tersebut di daratan yang jauh dari laut atau sungai. Hal ini menjadi bahan ejekan dan cemoohan yang luar biasa dari kaumnya. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka akan mengejeknya. Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami." Kemudian beliau melanjutkan, "Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Ada riwayat yang menyebutkan bahwa di antara mereka membuang kotoran di dalam kapal yang belum selesai itu. Hal ini terjadi saat Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di lokasi pembuatan kapal. Akibatnya orang itu terserang sakit perut yang amat dahsyat dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Akhirnya mereka meminta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh memerintahkan untuk membersihkan kapal itu dari kotorannya. Dengan izin Allah, orang itu sembuh. Kapal nan besar itu akhirnya selesai, dan tanda-tanda datangnya azab mulai terlihat. Hari yang dijanjikan tiba. Tanur atau dapur telah memancarkan air. Allah memerintahkan untuk memasukkan hewan-hewan sepasang, jantan dan betina, para keluarga Nabi Nuh serta orang-orang yang beriman. Nabi Nuh berkata, "Naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Hud ayat 41. Semua sudah masuk ke dalam kapal. Allah juga menurunkan hujan yang sangat lebat. Air dari langit dan dari bumi mulai menggenangi permukaan daratan hingga menjadi gelombang yang besar laksana gunung-gunung. Dari atas kapal, Nabi Nuh melihat anaknya yang sedang berlari menuju puncak bukit yang tinggi. Nabi Nuh memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nabi Nuh menjawab, "Pada hari ini tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari azab Allah."
Pada akhirnya anak itu hilang ditelan gelombang. Nabi Nuh sangat merasa sedih kehilangan anaknya, dan perasaan campur bingung. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surah Hud ayat 45. Allah menjawab permohonan Nabi Nuh, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Quran Surah Hud ayat 46. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Nuh tersadar bahwa ada hakikat yang tidak ia ketahui, dan teguran Allah merupakan kasih sayang kepadanya, dan menekankan bahwa ikatan iman lebih kuat daripada ikatan darah. Setelah lama berlayar di atas kapal, Allah memerintahkan bumi untuk menelan semua air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan. Air pun surut, kapal besar itu berlabuh di atas gunung Judi. Binasalah semua orang-orang yang zalim. Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu." Quran Surah Hud ayat 48. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dengan menyebut nama Allah, dan merekalah yang akan menjadi penghuni baru dan penerus untuk bumi yang telah dibersihkan dari segala kezaliman. Informasi tambahan. Nabi Nuh merupakan rasul pertama, karena beliau diutus ketika penyimpangan terjadi secara masif, di mana kaumnya mulai menyembah berhala, dan beliau diperintahkan untuk mengembalikan ajaran tauhid. Nabi Nuh merupakan nabi yang bergelar Ulul Azmi yang pertama, karena kesabaran dan keteguhan beliau dalam berdakwah selama 950 tahun. Gelar Ulul Azmi juga diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Selama berdakwah 950 tahun, Nabi Nuh mendapatkan pengikut tidak lebih dari 80 orang. Beberapa riwayat menyebut 70 atau 80 orang beriman, ditambah 3 orang putra dan menantunya. Firman Allah, "Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air." Quran Surah Hud ayat 40. Menurut pendapat mayoritas, tanur adalah dapur atau tungku roti. Air mulai memancar dari tungku atau perapian di rumah Nabi Nuh. Ketika tanur sudah memancarkan air, artinya tidak ada lagi pintu taubat dan hukuman sudah dimulai. Sebagian ulama salaf menyatakan, saat Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkannya untuk menanam pepohonan sebagai dasar pembuatan kapal. Nabi Nuh kemudian menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah itu ia potong-potong dan dijadikan kapal selama 100 tahun berikutnya. Sumber lain menyebut 40 tahun. Wallahu a'lam. Inilah daftar surah di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Hikmah dari kisah ini. Kisah ini adalah contoh yang jelas bahwa penolakan terhadap kebenaran bisa mendatangkan azab dan konsekuensi nyata di dunia. Azab yang sifatnya menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Namun di tengah hukuman yang menyeluruh, Allah menunjukkan rahmat-Nya melalui utusan yang datang dari kaum mereka sendiri. Dan setelah itu menyelamatkan Nabi Nuh serta pengikutnya, juga menyelamatkan hewan-hewan berpasangan sebagai penerus generasi. Di tengah kemustahilan, Allah memerintahkan membuat bahtera. Ini merupakan bentuk pertolongan dan bukan hukuman, yang memberi jalan bagi orang-orang beriman.
Lalu kisah tenggelamnya anggota keluarga Nabi Nuh menegaskan bahwa hidayah adalah mutlak milik Allah, bukan hak prerogatif seorang nabi ataupun ayah. Ikatan kekeluargaan tidak akan diberi keselamatan jika tidak disertai dengan iman. Ini mengingatkan kita bahwa nanti di akhir zaman bukan ditentukan oleh siapa keluarga kita, melainkan oleh kualitas amal dan iman yang kita miliki. Nabi Nuh berdakwah dengan waktu yang sangat lama, tak luput dari ejekan dan cemoohan. Namun beliau tidak sekali-kali berputus asa. Meskipun dianggap tidak waras oleh kaumnya, ia tetap teguh dan menunjukkan kegigihan dan ketaatan yang sejati. Ini juga sama kepada kita, agar tidak mudah berputus asa dalam kebaikan, walaupun hasil yang didapatkan kecil dari yang diharapkan. Tetapi proses dan ketaatan itu sendiri adalah jalan menuju kebaikan dan pahala. Nabi Nuh juga mengajarkan kepada pengikutnya untuk menyebut nama Allah ketika naik, berlayar, dan berlabuhnya kapal. Dan kita juga dianjurkan setiap melakukan aktivitas juga berzikir dan mengingat Allah. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Pertanyaan untuk kita hari ini. Jika Nabi Nuh harus berjuang begitu lama dalam melawan penolakan, seberapa teguh kita hari ini mempertahankan iman dalam gempuran fitnah yang datang silih berganti? Marilah kita pastikan diri kita berada di bahtera iman sebelum gelombang penyesalan itu datang. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.